Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah kepada ayahandaku, bunda-bundaku dan andaku dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengabdi, menyembah, bersujud, beribadah, dalam rangka bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sepanjang kita manusia hidup di atas muka bumi ini, awalnya 99,90% kita merasa aku sebagai manusia yang berjalan di atas muka bumi, terlepas dari pengawasan Allah, terlepas daripada penglihatan Allah, terlepas daripada kontrolan Allah subhanahu wa ta'ala, terlepas daripada kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu dan hawa bumi jualah membuat kita lupa bahwa ketika kaki ini berjalan, kita diawasi, kita dilihat, kita dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui utusan-utusannya, para nabi di alam gaib, para wali di alam gaib, dan para malaikat di alam gaib. Kita lupa sepanjang hidup di atas muka bumi ini, dalam tidur, bangun, jalan, beraktivitas, beribadah apapun juga, sendirian, bersama orang lain, bersama istri dan anak-anak, kita dikontrol secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ditonton oleh makhluk gaib di alamul gaib, di alamul hakikatullah, baik dari golongan jin maupun golongan malaikat, baik dari golongan para wali-wali Allah maupun dari golongan para nabi-nabi Allah, maupun seluruh keluarga kita yang sudah meninggalkan dunia, yang berada di alamul arwah. Allahu akbar walillahil hamd. Kelahiran dari alam rahim ibu kita, kemudian kita dibesarkan oleh ibu dan ayah kita, sampai dengan kita balik, kita diajarkan bagaimana tata caranya kita beribadah, kita menyembah, bersujud kepada Allah Sang yang Maha menciptakan kita dan alam semesta ini. Kita belajar dari guru-guru kita, kemudian guru kita mulai mengajarkan kepada kita, wahai fulan, wahai hamba-hamba Allah, kita diutus di muka bumi, keluar dari rahim ibu kita ini bersama golongan dari jin, adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Inna khalaqtul jinni wal insi illa liya'budu, kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, kata Allah. Lalu kita mulai ikut ayah dan ibu kita pergi ke masjid, kita mulai melaksanakan sholat 5 waktu, membacakan Al-Quran, mengikuti pelajaran membacakan kitab suci Al-Quranul Karim. Apa tujuannya? Semua itu adalah akumulasi tujuan dalam rangka kita bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja kita bisa mendapatkan rasa cinta itu. Sebelum kita meminta rasa cinta itu dari Allah, sebelum kita memiliki rasa cinta itu kepada Allah, kita berulang-ulang menagih, kita berulang-ulang mengemis dan meminta, ya Allah, cintailah kami hambamu, cintailah kami hambamu dengan cara melalui meminta rizki,
meminta pangkat, jabatan, kedudukan, meminta segala kebutuhan aktivitas kita di muka bumi yang kita merasa berkekurangan, lalu kita sandarkan semua bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlanglang buana di atas muka bumi ini. Kita sadar dan tahu bahwa ketika kita mencintai adalah berawal dari sumber yang bernama hati. Dan tata cara mencintai itu disaranai, difasilitasi yang bernama perasaan. Alat yang mensaranai, memfasilitasi, fasilitator terbaik itu adalah rasa. Kemudian ekspresi mencintai Allah, kadang-kadang kita mendahului mencintai sesama. Kadang kita mencintai ibu dan ayah kita, mencintai anak kita, mencintai sesama, kita menitiskan air mata. Oleh karena itu, maka wahai anakku, ketika kita belajar berzikir, menyebut nama Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah, maka insya Allah wahai anakku, sesungguhnya makanan-makanan ruh, makanan-makanan jiwa sudah mulai dimasuki, sudah mulai disuplai, sudah mulai diasupi ke dalam jiwa. Hidup ini sudah lama sekali anakku, jasad saja yang kita utamakan makanannya. 4 sehat 5 sempurna kita kasih makan jasmani kita wahai anakku. Tetapi jiwa kita ini kosong dan lapar sekali. Oleh karena itu ketika makanan jiwa yang bernama zikrullah ini mulai masuk anakku, maka terasalah di semua lini, darah, daging, tulang, dan kulit daripada indera lahir ini mulai terasa. Darah mulai mengalir, di dalam darah mulai teraliri Nur Muhammad, mulai teraliri cahaya zikrullah, menyebar hingga ke seluruh tubuh kasar ini. Maka itulah kita mulai merasa merinding kulit ini. Itu menunjukkan bahwa darah pun ikut berzikir, daging pun ikut berzikir, tulang pun ikut berzikir, kulit pun ikut berzikir. Bahkan bulu kuduk yang berdiri ini pun ikut berzikir, mengagungkan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ikut takluk dan bersujud, karena selama ini mereka tidur dan mati. Kemudian datanglah makanan-makanan nikmat dari surga, makanan-makanan nikmat dari al-malakuti ruh wa al-malakuti nur, makanan nikmat berupa zikrullah, la ilaha illallah. Mereka sadar dan tahu bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Ketika keagungan zikrullah itu datang dan masuk, mereka menjemput dengan mengekspresikan diri mereka bangkit daripada bulu-bulu kuduk ini, teraliri dengan deras darah ini. Kemudian daging, tulang dan kulit ini pun terasa kesemutan. Mulailah perjalanan fana daripada darah, daging, tulang dan kulit, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini mulai terasa. Tubuh kasar ini mulai mencintai jiwanya. Kemudian jiwa mulai tenggelam di dalam Nur Muhammad. Proses mencintai itu mulai teraliri, terekspresi melalui perasaan dan rasa. Kemudian dilampiaskan, diwujud nyatakan, diafalkan dengan titisan air mata di atas kepala. Maka itulah, di dalam belajar mengenal diri ini, Abah sering menyampaikan, awal daripada kita mencintai Allah adalah ma'rifat qalbi, adalah ma'rifat hati. Barang siapa ketika berzikir dan beribadah, membacakan Al-Quran ataupun melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian titisan air mata cinta yang tidak terasa datangnya, yang tidak disengaja dengan mensengaja, air mata kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang dengan sendirinya, maka insya Allah hamba itu telah bermakrifat cinta, hamba itu telah bermakrifat hati, hamba itu telah bermakrifat qalbi. Cintanya, rasanya, Nur Muhammadnya, jiwanya telah bertemu Allah di dadang hatinya. Insya Allah
Hati orang-orang mukmin itu adalah singgasana Allah, Baitullah. Maka untuk itu barangkali anandaku, awalnya sadar ataupun tidak sadar, jiwa anandaku telah bertemu Allah di ladang hati, singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalbi mukmin itu Baitullah. Anandaku telah mengalami ma'rifat qalbi, mahabbata wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Itulah niat kita. Ilahi anta maksud wa ridaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada Allah kita maksud, ridhonya kita cari, di bawah payung cintanya kita mendapatkan ma'rifat billah. Karena hakikat ma'rifat, hakikat musyahadah dan pertemuan itu ada di negeri cinta. Hanya di negeri cinta, hanya di area rasa, hanya di area perasaan, hanya di negeri hati, hanya di negeri Nur Muhammad kita memiliki dan mendapatkan cinta. Cinta itulah ma'rifat billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.